menjual nama Tuhan, sudah saya bilang. Berhenti kamu bawa-bawa nama apologet. Kau pemeras semuanya. Stop berdonasi sama apologet-apologet. Stop ngasih gift sama apologet-apologet. Terutama apologet yang debat di TikTok. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Kalau tidak Anda stop untuk berdonasi, ngasih duit, ngasih gift sama apologet-apologet, maka sesama Kristen akan saling cakar-cakaran. Tidak hanya sesama Kristen cakar-cakaran, dengan agama lain juga seperti itu. Seperti contoh di video ini. Jadi kamu itu Sudah. menyerang logika-logika yang kamu Panjang karang kali. sendiri. Panjang Kemudian kali. yang terakhir nih, berarti Itu tidak gila lah kebenaran orang yang- itu. Stop ngasih donasi sama orang-orang seperti ini. Kalau nggak apa? Kalau nggak kita akan ribut terus gitu ya. Sesama Kristen cakar-cakaran. Nggak ada sejarahnya. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini. Coba sebutkan satu saja negara di dunia ini bisa jadi negara maju karena berdebat agama. Nggak ada. Boleh-boleh aja berdiskusi agama, tapi jangan sampai ngejelek-jelekin gitu ya. Jangan sampai menghina gitu ya. Jangan sampai cakar-cakaran sesama Kristen cakar-cakaran ya. Apa kalian nggak malu gitu ya? Kenapa sesama Kristen cakar-cakaran? Apakah ini didesain gitu? Apakah ini sengaja dibetul-betulkan gitu? Sebelum kita menyalahkan pihak ketiga, salahkan dulu diri sendiri. Agama juga mengajarkan seperti itu kan, introspeksi diri. Jadi sesama Kristen stop lah gitu ya. Jangan saling menyesatkan satu sama lain gitu. Karena ya sejarah antara agama Kristen Protestan dan agama Katolik itu dulu pernah perang, dan korbannya tuh tidak hanya 1-2 orang, tapi jutaan orang. Agama Kristen dan agama Islam juga pernah perang, yaitu perang salib. Jadi stop lah gitu ya, ngapain gitu. Ya, kalau saya perhatikan itu, kalau pemuka agama dengan pemuka agama debat, ya apologet dengan apologet debat, maka yang terjadi apa? Yang terjadi perpecahan. Beda dengan ilmuwan seperti Albert Einstein misalnya. Albert Einstein itu pernah dulu debat dengan seorang fisikawan bernama Niels ya. Hasil perdebatan mereka apa? Hasil perdebatan mereka itu menghasilkan teori baru, menghasilkan penelitian baru. Apa itu? Komputer kuantum. Jadi komputer kuantum zaman sekarang ini hasil perdebatan daripada Albert Einstein dengan Niels. Ya, lalu bagaimana dengan agama? Apa hasil daripada perdebatan agama? Nggak ada, yang ada perpecahan. Ya. Kita tidak bisa memperdebatkan keyakinan orang lain, kecuali keyakinan orang lain itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nggak bisa. Kenapa kita tidak bisa mendebatkan keyakinan orang lain? Karena kita harus memahami dulu apa itu definisi keyakinan. Definisi keyakinan itu kita percaya bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung dan tidak terbukti secara ilmiah. Artinya keyakinan kita itu sebatas keyakinan. Ya, kalau misalnya kita makan daging babi itu, apakah itu keyakinan? Yes, itu keyakinan. Tidak makan daging babi, apakah itu keyakinan? Yes, itu keyakinan. Apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu adalah kita percaya suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung atau berdasarkan ilmiah gitu ya, berdasarkan rasional. Orang makan daging babi itu kan nggak rasional. Itu dari sudut pandang keilmuan. Itu dari sudut pandang keyakinan. Bukan dari sudut pandang agama tertentu ya. Ini dari sudut pandang definisi keyakinan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang makan daging babi itu sesat, yang tidak makan daging babi itu sesat. Nggak bisa. Ya. Permasalahannya di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, orang yang makan daging babi, itu hanya contoh ya. Ini hanya contoh ya. Orang yang makan daging babi itu sesat gitu ya, dikata-katain sesat. Orang yang tidak makan daging babi itu dikata-katain sesat. Itu aja nggak boleh seperti itu. Nggak boleh saling menyesatkan satu sama lain. Karena apa? Karena agama itu sebatas keyakinan gitu ya. Bukan pembuktian ilmiah gitu. Kenapa agama itu disebut keyakinan? Ya karena ada banyak hal-hal dalam agama itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada banyak hal ya. Ya, salah satu contoh misalnya ya seperti daging babi tadi itu gitu ya. Artinya gini, kalau kita makan daging babi itu bukan berarti saya nyuruh ya. Kalau kita makan daging babi itu bukan berarti kita banyak penyakit gitu ya. Karena menurut penelitian orang Jepang bisa kok umurnya panjang gitu ya. Padahal mereka makan daging babi gitu. Jadi nggak bisa dibawa ke ranah ilmiah. Cuman kalau saya perhatikan apologet-apologet di Konoha itu, ya siapapun itu ya, Edis TV, Bang Juma, ya Agatha, ya Eli Miron, siapa dan lain sebagainya, siapapun itu namanya, ya Dunditan, stoplah ya memperdebatkan keyakinan orang lain. Karena keyakinan itu tidak bisa didebatkan, kecuali bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ya kita memperdebatkan keyakinan orang lain itu sama seperti memperdebatkan apakah angin itu berwarna merah atau oranye. Angin itu tidak berwarna, itu namanya keyakinan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang nggak terima gitu ya. Karena kita tidak menyadari bahwa keyakinan itu sebatas keyakinan gitu, bukan
pembuktian secara ilmiah gitu ya, secara empiris dan sebagainya. Jadi kalau mau berdebat di TikTok itu lebih baik berdebat ilmiah karena itu bisa memajukan bangsa kita. Kalau debat agama itu yang ada apa? Perpecahan. Buktinya ya ada debat agama tapi tetap ada tuh kasus intoleransi ya, persekusi di mana-mana, bubarin paksa ya, mempersulit izin rumah ibadah. Itu artinya itu bertanda bahwa debat agama itu tidak bawa kita kemana-mana gitu. Itu bikin kita semakin terpecah belah gitu ya. Lebih baik debat ilmiah. Kecuali Anda seorang misalnya nih seorang peneliti gitu ya, akademisi, kaum intelektual gitu ya. Anda punya data, boleh-boleh aja. Tapi bukan untuk menyesatkan gitu ya. Tapi untuk apa? Untuk mengasih tahu bahwa agama itu adalah keyakinan gitu. Ya, keyakinan itu sebatas keyakinan gitu. Jangan berpikir bahwa keyakinan kita yang paling benar gitu ya, keyakinan kita yang paling masuk akal gitu. Kita ambil contoh misalnya, seperti misalnya ada nabi misalnya, contoh membelah lautan misalnya. Ya, ini sering saya bikin contoh ya. Apakah ini sebatas keyakinan? Yes, ini sebatas keyakinan. Apakah ini bisa dibawa ke ranah ilmiah? Nggak bisa. Apakah saya yakin ada nabi membelah lautan? Saya yakin 100%. Itu dari sudut pandang keyakinan. Ya, kita harus paham bahwa keyakinan itu ya, tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara empiris. Kita harus legowo mengaku itu. Ya, kalau dibawa ke ranah ilmiah harus diuji dong gitu. Harus mau diuji. Apakah bisa diuji atau tidak? Ya kalau nggak mau diuji jangan dibawa ke ranah ilmiah. Jadi orang yang berdebat agama juga seperti itu. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, paling suci, paling ilmiah gitu. Ya, mereka tidak sadar bahwa agama itu adalah ranah keimanan. Apa sih definisi keimanan? Keimanan itu atau faith atau keimanan itu definisinya dari sudut pandang eh, ilmu pengetahuan ya, dari sudut pandang logi ya, faith itu adalah kita mempercayai suatu hal itu tanpa bukti ilmiah atau secara langsung gitu ya. Jadi kita harus memahami itu. Keimanan itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, secara ilmiah, dan secara rasional. Karena rasional itu ada dua. Ada rasional secara filosofis, ada rasional secara sains. Yang saya masuk itu adalah rasional secara sains. Nggak bisa dibuktikan. Jadi ngapain kita memperdebatkan suatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Lebih baik kita memperdebatkan sesuatu hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Seperti Albert Einstein berdebat dengan Niels misalnya. Mereka menghasilkan teori mekanika kuantum. Itu kan luar biasa ya. Itu menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu yang berguna gitu ya. Orang-orang bisa pergi ke bulan karena apa? Karena teori daripada Albert Einstein dan sebagainya ya, menciptakan sesuatu hal yang luar biasa ya, komputer kuantum, AI dan sebagainya ya. Jadi itu yang perlu diperdebatkan. Jangan memperdebatkan suatu hal yang tidak penting. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Stop berdonasi sekarang juga. Kalau nggak, masalahnya akan makin parah. Ya, coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Ya, tujuan saya itu baik supaya kita semakin jadi negara maju. Lebih baik berdebat secara ilmiah di TikTok daripada berdebat kusir gitu ya. Ini berdebat kusir. Agama gue yang paling benar, agama gue yang paling luar biasa. Nggak boleh seperti itu ya. Namanya keyakinan itu sebatas keyakinan. Coba tulis di kolom komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena
Saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam profesional.